Saïd Assedal. We've made history all together, and I want people to remember that. And I think it's the best time to move on. Bagi sebagian pemain, final adalah hadiah. Bagi Didier Drogba, final adalah utang. Utang antara dirinya dan takdir. Dan malam itu, Munich 2012, ia datang untuk menagih semuanya. Allianz Arena seperti kandang raksasa. Bayern menyerang tanpa belas kasihan. Tribun merah bergemuruh seolah pertandingan ini milik mereka sejak awal. Di tengah badai itu, seorang pria berdiri tenang. Didier Drogba, striker nomor 11. Tapi bagi Chelsea, dia satu-satunya alasan mereka masih berani bermimpi. Mungkin yang dunia lihat malam itu adalah final Liga Champions. Tapi yang Drogba lihat adalah meja perhitungan. Drogba tidak lahir untuk panggung sebesar itu. Tidak ada label The Next Zidane. Tidak ada jalan instan untuk menjadi seorang superstar. Bahkan perjalanan profesionalnya dimulai di Le Mans. Tidak ada sorotan, tidak ada pujian, tidak ada headline besar. Hanya seorang striker yang terlambat naik ke permukaan yang harus bekerja 2 kali lebih keras hanya untuk dianggap cukup. Di usia ketika banyak wonderkid sudah jadi idola, Drogba masih bertarung untuk sekadar terlihat. Di Le Mans ia bertahan, tetapi di Marseille ia meledak. Marseille bukan hanya klub. Marseille adalah panggung pertama Drogba untuk membuktikan bahwa ia layak berada di panggung terbesar sepak bola. Ia mencetak 19 gol, mengangkat trofi Harapan Kota, dan membawa Marseille ke final UEFA Cup 2004. Mereka kalah dari Valencia, final itu lewat. Tidak ada trofi dan tidak ada selebrasi. Hanya ruang hampa dan satu pelajaran pahit, panggung besar bukan hanya tentang kemenangan, tetapi tentang keberanian untuk kembali ke sana setelah kalah. Itulah final pertama yang melukai Drogba, tetapi sekaligus final pertama yang menguatkan dirinya. Kekalahan itu tidak membuatnya runtuh. Justru kekalahan itulah yang membuka mata satu orang penting di Inggris, Jose Mourinho. Ketika analis meremehkan harga Drogba, Mourinho melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat statistik. Dalam rapat transfer Chelsea, ia bersikeras satu kalimat yang kini menjadi legenda. Kalau kalian mau membangun tim juara, kalian butuh Drogba. Mourinho tidak menginginkan Drogba hanya untuk mencetak gol. Ia ingin Drogba menjadi fondasi mental dari era baru Chelsea. Sejak hari pertama di London, Drogba tahu ia bukan datang sebagai rekrutan. Ia datang sebagai pondasi. Dan ia percaya diri bahwa era juara Chelsea dimulai dari bahunya. Tahun demi tahun, Premier League jatuh ke tangan Chelsea. Trofi demi trofi kembali ke Stamford Bridge. Semakin tinggi tensi dan semakin besar tekanan, semakin tenang Drogba terlihat. Ia tidak selalu mencetak gol di setiap laga biasa, tetapi ketika stadion berubah menjadi arena terakhir, ketika pertandingan disebut final, Drogba berubah menjadi sosok yang berbeda. Namun sebelum menjadi raja final, ia terlebih dahulu menjadi korban final. Final Liga Champions 2008 seharusnya menjadi malam Chelsea, namun Drogba meninggalkan lapangan dengan kartu merah. Itu bukan hanya kesalahan, itu luka harga diri. Luka seorang pemimpin yang dipaksa menyaksikan akhir cerita dari lorong stadion, bukan dari tengah lapangan. Sejak malam itu, kata final punya arti lain di kepala Drogba, bukan hanya kemenangan, tetapi kutukan. Di level internasional, Drogba memikul sesuatu yang jauh lebih berat dari ekspektasi sepak bola. Ia memikul harga diri bangsa. Pada final AFCON 2006, Pantai Gading sudah di gerbang kejayaan dan gagal. Mereka kalah dari Mesir, sang raja benua Afrika. Pada final AFCON 2012, Drogba beserta generasi emas Pantai Gading kembali ke partai final dan gagal lagi. Kali ini mereka takluk dari Zambia. 2 trofi terbesar benua hilang begitu saja.
Bagi banyak pemain, ini akhir cerita. Bagi Drogba, ini alasan untuk kembali. Ia tidak lari dari panggung yang melukainya. Ia kembali ke sana lagi dan lagi. Semua kisah final yang dilalui Drogba membuat final Munich terasa berbeda. Ini bukan sekadar Bayern melawan Chelsea. Ini tentang semua final yang pernah merampas kebahagiaannya. Ketika Bayern mencetak gol, ketika stadion seisi Jerman sudah bersiap berpesta, Drogba justru menjadi lebih tenang. Ia sudah terlalu sering berada di jalan menuju kehancuran, dan kali ini ia memutuskan tidak akan runtuh. Melalui sepak pojok, Juan Mata mengirim bola dan untuk sesaat dunia berhenti bernapas. Drogba melompat dan sundulannya menghantam jaring. Bukan gol penyama kedudukan, bukan penyelamat final. Itu adalah serangan balasan terhadap semua luka masa lalu. Perebutan trofi harus melalui adu penalti. Takdir memanggilnya sekali lagi, satu langkah, satu bidikan, 1 detik sunyi dan jaring bergoyang. Pada detik itu, semua final yang pernah mencuri kebahagiaannya akhirnya membayar kembali dengan bunga. Munich bukan sekadar final. Munich adalah pertempuran terakhir dan kali ini Drogba yang menang. Setelah malam itu, Drogba bisa mengejar lebih banyak trofi di Eropa, tetapi orang seperti dia tidak mengejar gelar. Ia mengejar makna. Ia berkelana ke Cina, Turki, hingga MLS. Di setiap tempat ia datang bukan sebagai bintang tua, tetapi sebagai simbol kerja keras dan harapan. Di Kanada ia menjadi pemilik klub, mentor, dan pelindung generasi baru. Di Pantai Gading ia menjadi suara perdamaian. Jauh setelah kakinya berhenti berlari, martabatnya tetap berdiri. Pada akhirnya, angka hanyalah angka. Yang membuat Didier Drogba abadi bukan 157 gol, bukan 4 Premier League, bukan gelar-gelar itu. Yang membuatnya legenda adalah ini. Drogba tidak memenangkan semua final, tetapi ia menghadapi semua final sampai final itu tidak berani lagi melukainya. Ia tidak menunggu sejarah menulis namanya. Ia mengejar sejarah dan menagih takdir di setiap final sampai dunia menyerah dan mengakuinya sebagai raja. Inilah jejak sang legenda, Didier Drogba.